bands. Kondisi Islam pada masa modern. Masa modern, kemajuannya adalah dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Di antara kemajuannya adalah dengan adanya penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin menetapkan kemajuannya. Pada awal abad ke-18, kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal hancur. Pada abad ke-19 Masehi di tangan Inggris, kekuatan terakhir disegani adalah kerajaan Utsmani di Turki. Pada abad ke-20 Masehi, Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajahan Barat. Pada periode 650 sampai 1200 Masehi, Islam mengalami keemasan. Kondisi tersebut menjadi spirit kebangkitan dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, politik maupun melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan Islam disebut dan gerakan memodernisasi atau pembaruan yang didorong ada 3 faktor, yaitu yang pertama, pemenuhan ajaran Islam dan unsur asing, yang kedua, menimba gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat, yang ketiga, kondisi negara Arab seperti Mesir turun di bawah jajahan negara Eropa, khususnya Prancis. Pembaruan di beberapa negara tidak lepas dari peran tokohnya, di antaranya 1. Muhammad Ali Pasha 1865 sampai 1935. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir. Beliau lahir bulan Januari 1765 Masehi di Kawala, yaitu bagian utara Yunani. Ayah beliau bernama Ibrahim Aga dari Turki. Pemikiran Muhammad Ali yang pertama, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Perancis sebanyak 311 kali, yaitu dari tahun 1813 sampai 1849. Yang kedua, dalam bidang militer, Pasha melakukan inovasi dengan mendatangkan seorang perwira tinggi Perancis untuk melatih tentara militer Mesir. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan pertanian, memperbaiki irigasi lama, membuka sekolah pertanian. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, mendirikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah kedokteran, dan sekolah teknik. Pasha mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 5. Yang pertama, ilmu pengetahuan bahasa, yaitu Italia, Prancis, Turki, dan Persia. Yang kedua, sosial, sejarah, geografi, ekonomi, filsafat, militer, dan hukum. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam terdiri dari fisika, farmasi, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan ilmu kimia. Yang keempat, matematika, aritmatika, dan matematika. Yang kelima, keterampilan umum dan pendidikan kesejahteraan keluarga. 2. Rifa'ah Baidawi, Rafi'at At-Tahtawi pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi. Nama panggilannya adalah At-Tahtawi. Saat umur 16 tahun, At-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah itu melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian ia belajar selama 5 tahun di Prancis. Selama di Prancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Setelah menyelesaikan studi di Prancis, At-Tahtawi diangkat menjadi direktur sekolah penerjemahan, berfungsi sebagai mana Baitul Hikmah pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pokok pemikiran At-Tahtawi yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Pendidikan adalah hak semua golongan. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang kesejahteraan. 4. Bidang pemerintahan. Yang kelima, cinta tanah air atau patriotisme. Yang keenam, dalam beristihad. Yang ketujuh, bidang sains dan modern. Tokoh yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1938 Masehi. Ia meninggal di Isabul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah. Jamaluddin merupakan seorang yang cerdas. Pada usia 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan. Beberapa pokok pikiran Jamaluddin. Yang pertama, penyebab kemunduran Islam.
Yang kedua, penggagas ide pan-Islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Tokoh yang keempat yaitu Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Lahir di Mahalat, Subrohid Al-Barihah di Mesir pada tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Beliau meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Pokok pikiran diantaranya yang pertama, dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah. Yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang ketiga, yaitu Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang keempat, yaitu pengetahuan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Tokoh yang kelima yaitu Rashid Ridho 1865 sampai 1935. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Mempunyai nama populer yaitu Rashid Ridho. Beliau dilahirkan di Kolomon yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tahun 23 September 1865 Masehi. Latar belakang pemikiran Ridho adalah tuntutan zaman yang menuntut adanya perubahan, yaitu 1. Kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Padahal ajaran agama Islam jadinya mendorong umatnya bersifat dinamis. 3. Ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. 4. Hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. 5. Apabila umat Islam ini maju, maka untuk Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang keenam yaitu Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai 1938 Masehi. Lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot, kemudian melanjutkan di Government College di Lahore. Iqbal mendapat gelar Bachelor of Art pada tahun 1897 Masehi. 2 tahun kemudian mendapat gelar Master of Art, dan setelah itu Iqbal belajar di Universitas Cambridge, London, dan Philosophy of Doctor dari Universitas Munich, Jerman. Puncak karirnya, Iqbal terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Pokok pikiran Muhammad Iqbal yaitu yang pertama, cita-cita membangun sebuah peradaban baru yang agung, yaitu peradaban Barat dan Timur. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Yang ketiga, yaitu pintu ijtihad masih terbuka. Yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari hidup pajak. Yang terakhir, yaitu tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualitas. Tokoh yang ketujuh adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia lahir di Kauman, Yogyakarta, Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia dipanggil Ahmad Dahlan setelah pulang ibadah haji dan menuntut ilmu. Pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ialah yang pertama, tujuan pendidikan. Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia yang berjiwa nasionalisme. Yang ketiga, materi pendidikan harus meliputi moral dan akhlak. Dan yang terakhir, model pendidikan jenis pesantren dan sekolah. Kiai Dahlan mendirikan sekolah calon guru Al-Husnul Alfa Mu'alimin Muhammadiyah Tabligh. Nama yang ke-8 yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1952.
Beliau lahir di Gondang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon 24 Dzulhijjah 1287 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 1971 Masehi. Lahir dari pasangan Kiai As'ari dan Kiai Halimah, keturunan Sunan Giri. Belajar ilmu agama dari bapak dan kakeknya pengasuh pondok pesantren untuk menetapkan ilmu agama. Beliau belajar sampai ke Mekah selama 7 tahun. Pernikahan Kiai Haji Hasyim As'ari yang pertama dalam bidang tasawuf, yang kedua dalam melawan penjajahan Belanda, dan yang ketiga dalam bidang politik, yang keempat dalam bidang pendidikan. Adapun karya Kiai Haji As'ari diantaranya yang pertama Adab al-Alim wa Alam Ta'alim, yang kedua An-Nur al-Mubin, yang ketiga At-Tanbiyat wa Al-Wajibat, yang keempat Al-Dural Al-Mutatsirah, yang kelima Al-Tibyan, yang keenam Al-Mawais, yang ketujuh Risalah fi Ta'aqud Al-Ahaz bi Mazahib Al-Aimah Al-Arba'ah. Adapun pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia, di antaranya menjalin inspirasi agar dapat terlepas dari penjajahan berdirinya organisasi masyarakat yang berbasis Islam yang sangat berkontribusi bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sampai sekarang, berdirinya perguruan tinggi Islam yang membuka program studi keagamaan maupun umum. Banyak para haji yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan selama di Mekah. Menurut Bayang Nur, pengaruh yang lain diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Aisyad, Al-Islamiyah, Al-Jami'ah, Al-Wasiyah, Persatuan Islam. Untuk sekolah yang tinggi agama Islam negeri atau STAIN berubah menjadi PI. Hikmah dari belajar peradaban Islam yang pertama yaitu dalam menguasai ilmu dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh akan mengantarkan kemajuan umat Islam. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman, diantaranya nahwu, shorof, fikih, dan lain-lain. Yang keempat, belajar sejarah pada masa modern. Yang kelima, berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Yang keenam, memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah, atau persaudaraan sesama warga negara atau persaudaraan dengan sesama manusia. Jadi kesimpulan di antara hikmah pelajaran peradaban Islam pada masa modern adalah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh, mengkaji Al-Quran, hadis, ihtijat para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatul lil alamin di masa yang akan datang. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang komprehensif sebagai fondasi dan memahami Islam yang rahmatul lil alamin, semangat untuk berkarya melalui kebijakan yang progresif maupun kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.